Selamat pagi semua, saya Caroline dari kelas 9 C. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan pembelajaran PPKN bab 2 saya. Pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan penyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajah tidak sesuai pri keadilan karena penjajah memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuknya. 2. Alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa a. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil, menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makna makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. 3. Alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui alinea ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Alinea ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, mempertegaskan pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Para penjuang bangsa yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan penjajah. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. 4. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu a. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea keempat ini memuat prinsip bentuk negara
yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, atau disebut dengan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. B. Pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. C. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, atau disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. D. Pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau disebut dengan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah
dan pandangan hidup bangsa. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya. Yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan.